Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekalipun dengan situasi dan kondisi yang berbeda, di tengah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, mudah-mudahan tidak mengurangi niat, iktikad dan semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan maksimal, sehingga senantiasa dengan itulah Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat bertakaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini senantiasa di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku SD Hikmah Teladan yang Bapak cintai, insya Allah pada pertemuan hari ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat sehingga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fatir, surat ke-35 pada ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Di dalam surat Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, buktinya adalah Al-Quran, dan melaksanakan sholat atau menunaikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya, baik dengan cara diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan atau perniagaan yang tiada merugi. Ini bisa disimpulkan bahwa ada 3 syarat apabila seseorang di dalam perniagaannya ataupun secara umum dalam setiap segala aktivitas yang ia lakukan selama di dunia ini ingin mendapatkan keuntungan. Ini sudah barang pasti bahwa setiap manusia yang hidup semuanya memiliki tujuan ataupun memiliki harapan ingin mendapatkan keuntungan. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti layaknya orang yang sedang berniaga atau berdagang. Maka resikonya adalah 2. Seandainya dia tidak beruntung, maka dia pasti merugi. Maka dari itu, semua orang pasti berharap mendapatkan keuntungan dalam segala aktivitas di dunia ini. Nah, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan adalah dengan sebutan ayatul Qura, yaitu ayatnya orang-orang yang mencintai Al-Quran.
bukan hanya menyayangi Al-Quran, tetapi membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Maka dari itu, di antara cara mengamalkan Al-Quran, syarat yang kedua adalah menegakkan sholat. Sekalipun dengan situasi dan kondisi di tengah wabah yang Allah turunkan sebagai ujian, maka sejatinya bagi orang yang beriman dan mengharapkan keuntungan di dunia ini tidak akan menyurutkan dia untuk tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan di masjid, sholat fardu tidak bisa dilaksanakan di masjid, akan tetapi ada cara lain, ada tempat lain untuk tetap dilaksanakan, yaitu dilaksanakan di rumah. Maka dari itu, bagi orang yang beriman, sekalipun tidak melaksanakan segala rangkaian ibadah dilaksanakan di masjid, akan tetapi mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya di rumah. Maka dari itu, tetap laksanakan ibadah sholat, baik fardu ataupun sunnah, baik secara berjamaah ataupun secara munfarid, dan dilaksanakan pula dengan rangkaian bacaan Al-Quran. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan ataupun mensedekahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan. Sirron, apakah itu dengan secara rahasia, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikatakan dengan sirron, dengan secara diam-diam, maknanya adalah sodakoh. Adapun alaniyah, terang-terangan, adalah zakat. Sehingga sodakoh sebaiknya dikeluarkan dengan cara berdiam-diam. Adapun mengeluarkan zakat adalah secara terang-terangan, karena itu adalah kewajiban. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu, ayah bunda, ajaklah anak-anakku untuk bersama-sama belajar mengamalkan isi Al-Quran dengan cara mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana mereka bisa menyaksikan kedua orang tuanya dalam menyerahkan zakat fitrah. Sedangkan di bulan Ramadan ini pun kita dianjurkan oleh baginda Rasul untuk memperbanyak sedekah. Apalagi di tengah-tengah wabah ini, insya Allah sedekah akan menjadi tolak bala bagi kita semua. Maka dari itu, 3 syarat agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung dari segala aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa sampai khatam sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat, baik fardu ataupun sunnah, baik dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara munfarid. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah, baik sedekah yang sifatnya sunnah ataupun sedekah yang sifatnya wajib, yakni zakat. Insya Allah, rangkaian kegiatan amaliyah Ramadan yang telah dibagikan ataupun diprogramkan oleh tim Ruhiyah SD Hikmah Teladan ini adalah mencakup seluruh syarat yang terdapat dalam surat Fatir ayat ke-29 ini. Membaca Al-Quran, kita tahu bahwa sekarang kita sedang dalam proses rangkaian kegiatan khatam ataupun wisuda khatam dan hafidz. Kemudian menegakkan sholat, kita tahu anak-anakku sekalian sudah diberikan format form untuk mengisi amaliyah kegiatan Ramadan yang diantaranya adalah kegiatan sholat berjamaah ataupun sholat sunnah. Yang terakhir, kegiatan selama Ramadan pun ada yang disebutkan dengan infak Ramadan. Maka sejatinya tujuannya bukanlah semata-mata untuk menjaga kebiasaan ataupun tradisi, akan tetapi kita semua berupaya agar seluruh keluarga besar SD Hikmah Teladan menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, akan tetapi menjadi orang-orang yang beruntung dari seluruh aktivitas yang kita laksanakan, tentunya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.